Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Cantika Kirani dari kelas 12E SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Di sini saya akan menganalisis serta memberikan rekomendasi penyelesaian pada studi kasus tentang materi genetik dalam tanaman kentang dengan guru pembimbing Ibu Devi Angkunsari SPD MSI. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan hubungan antara DNA, gen, dan kromosom. Yang kedua, menganalisis bagaimana perubahan urutan nukleotida pada DNA memengaruhi sintesis protein. Yang ketiga, menjelaskan peran gen dalam menentukan sifat organisme. Yang keempat, memprediksi pola pewarisan sifat berdasarkan analisis kasus. Dan yang kelima, menyusun rekomendasi berbasis bukti untuk program pemuliaan tanaman. Pada kasus ini, tim peneliti menemukan bahwa tanaman kentang A tahan terhadap penyakit, sedangkan tanaman kentang B rentan terhadap penyakit, meskipun jumlah kromosom keduanya sama. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan urutan nukleotida pada salah satu gen penghasil enzim X pada tanaman A. Enzim X berperan dalam pembentukan protein pertahanan terhadap infeksi jamur. Namun, peneliti belum mengetahui mengapa perubahan kecil pada DNA dapat menyebabkan perbedaan sifat. Lalu, bagaimana gen tersebut mengarahkan sel untuk membuat protein pertahanan, dan bagaimana sifat ketahanan itu akan diwariskan jika tanaman A disilangkan dengan tanaman B. Untuk menganalisis dan menyelesaikan studi kasus tersebut, kita harus mengetahui apa hubungan DNA, gen, dan kromosom. Hubungan DNA, gen, dan kromosom bisa kita samakan seperti persepsi tentang pustaka instruksi di dalam sel, yang dimana DNA adalah sebuah molekul dasar yang menyimpan seluruh informasi genetik dalam bentuk kode sandi yang sangat panjang. Ibaratnya, DNA adalah ensiklopedia kehidupan. Lalu, gen adalah satu bab spesifik di dalam ensiklopedia DNA. Setiap gen berisi resep atau instruksi tunggal untuk membuat sesuatu yang fungsional, seperti enzim X. Lalu, kromosom adalah bundle atau paket rapi tempat DNA yang sangat panjang digulung dan diorganisasi di dalam inti sel. Secara ringkasnya, DNA membentuk unit instruksi yang disebut dengan gen, dan gen-gen ini tersimpan rapi di dalam struktur yang disebut dengan kromosom. Berdasarkan skenario penelitian tanaman kentang tersebut, perubahan terjadi pada urutan nukleotida di salah satu gen penghasil enzim X, di mana tingkat perubahannya terjadi pada tingkat DNA dan gen. Alasannya karena jumlah kromosom kedua tanaman itu sama, yang mengeliminasi perubahan besar pada tingkat kromosom, seperti penghapusan atau penambahan seluruh kromosom tersebut. Perbedaannya hanya pada urutan basa atau nukleotida di dalam gen spesifik yang merupakan bagian dari molekul DNA. Perubahan kecil pada urutan nukleotida adalah penyebab utama perbedaan sifat, yang dimana urutan nukleotida ini adalah kode sandi yang menentukan struktur akhir protein atau enzim. Pada tanaman B, mutasi menyebabkan urutan kode sandi salah. Akibatnya, enzim X yang dihasilkan menjadi cacat atau tidak berfungsi optimal. Enzim X yang rusak ini tidak mampu memproduksi protein pertahanan. Karena tameng pertahanan tidak terbentuk, tanaman B justru menjadi rentan terhadap penyakit. Sebaliknya, tanaman A dengan kode yang benar menghasilkan enzim X yang fungsional dan membuatnya tahan terhadap penyakit. Gen mengarahkan sel untuk membuat protein termasuk enzim melalui dua tahap utama. Yang pertama ada transkripsi.
Transkripsi adalah proses di mana sel menyalin urutan basa pada suatu gen dari DNA menjadi molekul RNA. Tujuan dari transkripsi yaitu membuat salinan kerja sementara dari gen yang dibutuhkan, yang terjadi pada sel eukariotik di dalam nukleus dan sel prokariotik di dalam sitoplasma. Proses singkatnya, enzim yang disebut RNA polimerase akan membaca urutan DNA pada segmen gen, kemudian merakit nukleotida RNA komplementer untuk membentuk untai mRNA. Lalu, molekul mRNA yang sudah terbentuk tadi akan membawa kode genetik dari DNA. Yang kedua, ada translasi. Translasi adalah proses di mana sel menerjemahkan kode genetik yang dibawa oleh mRNA menjadi urutan asam amino spesifik untuk membentuk rantai protein, yang bertujuannya mengubah kode genetik atau bahasa-bahasa nukleotida menjadi bahasa protein yang terjadi pada struktur sel yang disebut ribosom. Proses singkatnya, ribosom akan membaca mRNA dalam kelompok 3 basa yang disebut kodon. Setiap kodon akan disesuaikan dengan satu asam amino spesifik. Molekul tRNA akan membawa asam amino yang sesuai ke dalam ribosom. Ribosom akan menghubungkan asam-asam amino tersebut satu persatu membentuk rantai panjang yang disebut polipeptida. Rantai polipeptida yang kemudian akan melipat-lipat rantai menjadi protein fungsional. Mutasi pada gen enzim X di tanaman B menyebabkan enzim tersebut kehilangan fungsinya. Dan mutasi ada 3 macam. Yang pertama, mutasi missense. Mutasi missense adalah perubahan satu nukleotida mengubah satu asam amino. Jika asam amino ini berada di situs aktif enzim, maka bentuk dan fungsi enzim X bisa sangat terganggu, sehingga tidak dapat memproduksi protein pertahanan. Yang kedua, mutasi nonsense. Mutasi nonsense adalah mutasi yang melakukan perubahan satu nukleotida menciptakan kodon berhenti sebelum waktunya. Mutasi ini menghasilkan enzim X yang sangat pendek dan hampir non-fungsional. Yang ketiga, mutasi prinsip. Mutasi prinsip adalah mutasi pergeseran bingkai baca yang melakukan penambahan atau penghilangan satu atau dua nukleotida. Mutasi ini menggeser seluruh bingkai baca kodon, mengubah setiap asam amino setelah titik mutasi, lalu menghasilkan protein yang sama sekali berbeda dan non-fungsional. Adapun rasio fenotipe keturunan F1 jika sifat ketahanan bersifat dominan. Alel tahan lebih kuat atau dominan dibanding alel rentan. Maka, tanaman A akan membawa alel tahan, tanaman B akan membawa alel rentan. Saat kedua tanaman tersebut disilangkan, semua keturunan F1 akan menunjukkan sifat tahan. Karena setiap keturunan pasti menerima satu alel tahan dari tanaman A, dan alel tahan selalu menutupi alel rentan. Jadi, meskipun mereka juga menerima alel rentan dari tanaman B, fenotipenya tetap tahan. Dan kesimpulannya, tanaman pada F1 100% menunjukkan sifat tahan. Rasio fenotipe 2. Jika semua F1 yang semuanya tahan disilangkan sesama mereka, maka mereka akan membawa satu alel tahan dan satu alel rentan. Ketika disilangkan kembali, ada sebagian keturunan yang mendapat dua alel tahan, ada yang mendapat alel tahan plus alel rentan, dan ada yang mendapat dua alel rentan. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa tanaman F2 adalah 3:1, artinya sekitar 75% tahan terhadap penyakit dan 25% rentan terhadap penyakit. Adapun beberapa alternatif pola pewarisan sifat. Yang pertama, dominansi tidak penuh, yaitu alel tahan tidak sepenuhnya menutupi alel rentan. Tanaman yang membawa satu alel tahan plus satu alel rentan memiliki ketahanan sedang, bukan sekuat tanaman tahan murni. Yang kedua, kodominansi. Kedua alel menampakkan pengaruh secara bersamaan, yang membuat heterozigot bisa memperlihatkan ciri gabungan dari tahan dan rentan. Yang ketiga, ada sifat poligenik, yaitu sifat yang melibatkan banyak gen. Ketahanan bukan dari satu gen, tapi dari banyak gen kecil yang bekerja sama. Hasil persilangan tidak hanya membentuk pola 3:1, tetapi juga beragam dan bertingkat.
Yang keempat, pengaruh lingkungan atau epigenetik, yaitu alel tahan bisa aktif hanya pada kondisi tertentu, misalnya suhu tertentu atau kelembapan tertentu. Ekspresi gen bisa dipengaruhi juga oleh faktor luar. Lalu, yang kelima ada epistasis. Epistasis adalah gen lain bisa menghambat atau memperkuat efek gen ketahanan. Berdasarkan cerita penelitian, tanaman A memiliki perubahan kecil pada DNA yang membuat enzim X bekerja lebih baik dalam membentuk protein pertahanan terhadap jamur. Perbedaan kecil pada DNA ini ternyata cukup untuk memberi tanaman A kemampuan bertahan dari penyakit, sementara tanaman B yang DNA-nya normal justru rentan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tanaman A mempunyai alel yang menguntungkan, yaitu alel yang membuat enzim X bekerja lebih efektif. Alel inilah yang menyebabkan tanaman A lebih tahan penyakit. Karena sifat ketahanan ini berasal dari gen dan menghasilkan protein yang benar-benar memengaruhi daya tahan, maka tanaman A sangat layak dijadikan induk atau tetua unggul dalam program pemulihan tanaman. Dengan menyilangkan tanaman A dengan tanaman lain, peluang untuk menurunkan alel ketahanan ini cukup besar, terutama jika ketahanannya dominan. Alasan ilmiah yang mendukung rekomendasi saya tadi ada beberapa alasan. Yang pertama, ketahanan tanaman A sudah terbukti berasal dari perubahan DNA yang jelas. Ini penting karena perubahan DNA yang langsung memengaruhi fungsi enzim bersifat stabil dan dapat diwariskan. Artinya, sifat ini bukan sekedar kebetulan atau pengaruh lingkungan, tetapi memang berasal dari gennya. Lalu yang alasan kedua, enzim X yang dihasilkan oleh tanaman A berfungsi lebih baik dalam membentuk protein pertahanan. Jika enzimnya bekerja baik, maka mekanisme pertahanannya juga berjalan lancar. Tanaman yang memiliki enzim ini lebih siap melawan infeksi jamur, sehingga sifat tahan bisa muncul pada generasi berikutnya. Lalu alasan ketiga, menggunakan tanaman A sebagai induk atau tetua akan meningkatkan peluang mendapatkan keturunan yang tahan. Karena alel tahan ada di tanaman A, memasukkannya ke dalam program persilangan akan memperbesar kemungkinan munculnya keturunan dengan sifat unggul tersebut. Hal ini membuat pemulihan lebih efisien dan hasil yang diperoleh lebih stabil. Baiklah semuanya, sekian video pembelajaran dari saya. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Dan saya juga minta maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.